Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang sebagaimana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Tak lupa selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, the best people in the world, ya habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Masya Allah. Yang terhormat Bapak dan Ibu juri serta seluruh saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Dia Woro Ayu Ningtyas, perwakilan dari Politeknik Imigrasi, menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai toleransi dalam memimpin. Pemimpin atau umaro atau ulil amri adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu kaum, baik dalam lingkup kecil, kelompok atau jamaah, maupun lingkup yang besar, yaitu lingkup pemerintahan. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi atau yang kita kenal dengan istilah tasamuh berasal dari kata samaha yang memiliki arti tasahul atau kemudahan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Maka dari itu tugas kita sebagai pemimpin calon masa depan, sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai taruna, ialah bagaimana cara kita belajar untuk menjadi pemimpin yang toleransi. Di dunia ini terdapat banyak sekali suku-suku, terdapat sekali banyak bangsa-bangsa, terdapat banyak negara-negara, dan terdapat banyak bahasa-bahasa. Hal ini membuat kita secara sadar, tidak sadar, sengaja, tidak sengaja mengucapkan salam agama lain yang kita belum tahu artinya. Namun setelah kita cari tahu, ternyata itu adalah salam untuk Tuhan-Tuhan agama mereka. Innalillahi. Sahabatku, itu bukanlah toleransi, karena sesungguhnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagikulah agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Walaupun demikian, kita tidak boleh bersikap tidak adil terhadap saudara tidak seiman kita, karena sesungguhnya Indonesia sendiri adalah negara yang kaya. Kaya akan apa? Kaya akan budayanya, kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan sumber daya manusianya. Masya Allah. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi syuhada bil qisto wala yajrimanakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena sesungguhnya Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum menjadikan kamu bersikap tidak adil, karena sesungguhnya keadilan itu dekat dengan takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Masya Allah. Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. Maka dari itu tugas kita sebagai calon pemimpin muda masa depan ialah bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita bertoleransi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin lainnya. Masya Allah. Kita ambil contoh dari Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu beliau terikat dengan perjanjian Ahliyah, perjanjian dengan umat Nasrani di Yerusalem. Saat itu wilayah Ahliyah yang di Yerusalem ini sudah berada di tangan umat muslim. Lalu kunci kota Ahliyah ini diserahkan kepada Khalifah Umar dengan cara diplomasi tanpa ada paksaan. Melihat hal ini, Khalifah Umar bin Khattab membuat suatu perjanjian terhadap pemuka agama Katolik Ortodoks, yang isi perjanjiannya itu adalah menjaga hak hidup, menjaga keamanan, menjaga orang-orang yang sakit hak-haknya, menjaga hak-hak orang yang sehat, bangunan-bangunan, salib-salib mereka, dan tempat-tempat ibadah mereka, serta menjaga umat beragama lainnya. Masya Allah. Hal ini disebut dengan deklarasi Al-Uhdah Al-Umariyah. Masya Allah. Begitu banyak kisah yang dapat kita ambil, begitu banyak manfaat, begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah cerita tersebut.
Masya Allah, tabarakallah, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya paksaan, toleransi tetap terjalan. Maka dari itu tugas kita sebagai calon pemimpin muda masa depan ialah belajar. Saya jadi ingat petua yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Belajarlah kamu sebelum kamu menjadi pemimpin, karena sejatinya ketika kamu sudah menjadi pemimpin, kamu tidak akan memiliki waktu untuk belajar ilmu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah, janganlah disimpan dalam peti. Apabila ada kalimat saya yang salah, janganlah disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhiru wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.